Lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadarus surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan kasira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min ajmil umur. Wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taqtumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi samanan qalila fabi'sa ma yashtarun. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala takhshabannahum bimafazatin walahum adhabun alim. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi, bacanya kalau itu dengung sama panjang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana, panjang Rabbana innana, ayo Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana, ulangi. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Lanjut.
fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar syawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab. Panjang. La yaghurran dengung. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Sum dengung dulu. Sum itu dengung kalau ada mim sama nun di tasjid dengung. Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yastaruna bi ayatillahi samanan qalilan ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Dengung. Innallaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Surat Ali Imran ayat 185 sampai ayat 200. Ini. Hari ini materi yang ketiga judulnya adalah akhlak kepada Allah, yaitu sabar. Yang ketiga adalah sabar. Mana bukunya? Ambil dulu. Sabar itu artinya adalah apa tuh sabar? Sabar. Allah menyuruh kita untuk bersabar. Akhlak kepada Allah kita harus bersabar. Sabar dalam taat. Sabar dibagi dua. Sabar dalam taat, tulis. Sabar dibagi menjadi dua. Sabar dalam taat dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Jadi Allah menyuruh kita bersabar. Sabar apa, Pak? Sabar dalam taat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Nih sifat sabar ini penting nih. Kalau jadi guru nggak sabar, muridnya bisa bubar. Iya. Kalau jadi murid nggak sabar, bisa nggak dapat ilmu. Ya, jadi murid nggak sabaran, guru lagi nerangin, hayang balik baik, kira-kira dapat ilmu nggak? Jadi guru sama murid harus sama-sama sabar. Sabar dalam taat,
dan sabar dalam Maksiat. meninggalkan maksiat. Dalam meninggalkan maksiat. Bukan dalam maksiat bersabar, bukan. Dalam meninggalkan maksiat. Seorang petani harus sabar nggak dia? Harus. Bisa nggak dia begitu nanam langsung panen? Pak, ada berapa Pak? Dibagi diri. Udah 2 doang. Ya. Petani harus sabar nggak? Harus. Harus. Bisa, kalau nggak sabaran dia habis nanam padi seminggu kok nggak berbuah langsung dicabutan. Berhasil nggak? Enggak. Berhasil. Harus menunggu 3 bulan. 3 bulan, setiap bulannya harus dibersihkan, dipupuk, dicabutin rumput-rumput yang tumbuh kan. Jadi petani juga harus sabar. Jadi orang tua harus sabar nggak? Harus. Apalagi anaknya bukan nakal, anaknya punya sifat ini apa namanya? Kan belum tahu anak-anak mah. Sifat ingin tahunya besar ya kan. Ada mobil-mobilan baru dibeliin, dibongkar, dipeprek-peprek karena dia ingin tahu, bukan nakal itu. Kalau kita orang tua nggak punya ilmu jadi orang tua itu berbahaya itu. Anak meprek-meprek mobil-mobilan dipeprek lagi kok kolot. Nah karena orang tua tidak tahu. Padahal itu anak hebat namanya. Dia ingin tahu apa ini dalamnya. Kadang anak melempar piring. Bukan anak nakal. Karena ingin tahu ini benda apa gitu. Nah, sebagai orang tua harus sabar. Harus memberikan pendidikan kepada anaknya. Jadi tugas orang tua itu bukan hanya ngasih makan. Tapi yang sangat penting adalah memberi pendidikan. Memberi contoh sebagai akhlak orang tua bagaimana. Jadi orang tua harus sabar. Jadi dai. Jadi orang yang mengajak kebaikan harus sabar. Dai nggak sabar kayak Nabi siapa yang dimakan ikan? Nabi siapa? Nabi Nuh. Karena nggak sabar dia pergi, diuji oleh Allah masuk dimakan ikan. Begitu dimakan ikan baru sadar, ya Allah, ampuni saya zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Selama 40 hari di dalam perut ikan. Bertobat itu. Akhirnya itu ikan panas perutnya, dimuntahkanlah Nabi Nuh alaihissalam. Baru Nabi Nuh sadar dan ternyata kaumnya itu udah beriman. Dia balik lagi ke kampungnya. Mana Nuh ini kemana gitu kan? Nabi Muhammad adalah orang yang paling sabar dalam berdakwah. Waktu beliau hijrah dari Mekah ke Taif, Nabi Muhammad bukannya mendapatkan sambutan, malah dilemparin dengan batu. Sampai giginya ada yang copot. Apa kata Nabi Muhammad? Ketika itu malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad, aku akan lempar dia dengan gunung Uhud. Nabi Muhammad yang begitu sabar, jangan. Kemungkinan nanti anak cucunya ada yang beriman gitu. Jadi dakwah Nabi Muhammad adalah menerapkan akhlak kepada Allah. Sabar. Yang pertama apa? Akhlak kepada Allah kemarin. Ayo materinya lupa nanti. Kepada Allah, zikir kepada Allah. Itu yang kedua. Yang pertama, Oh, yang pertama ini salat ibadah.
Catat nomor 1 apa? Yang pertama, akhlak kepada Allah adalah beribadah kepada Allah. Yang kedua apa? Zikrullah. Zikrullah atau menyebut-nyebut nama. Allah. Jadi kalau orang nggak mau zikrullah, berarti dia tidak punya akhlak nih kepada Allah. Yang ketiga, kita harus sabar terhadap ketentuan Allah, sabar dalam bertaat kepada Allah. Sholat harus sabar. Jangan Allahu Akbar belum baca Fatihah belum apa langsung ruku aja sudah. Ya. Harus sabar. Sabar adalah, tulis, sabar adalah menerima dengan hati terhadap ujian yang Allah berikan berupa hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi ketika kita diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka kita harus bersabar. Namanya sabar terhadap Allah, sabar ketika diuji. Maka kita ketika diuji kena musibah, apa yang kita ucapkan? Hah? Ciri orang bersabar kemana? Di bawahnya, ciri orang bersabar apabila diuji. Ciri orang bersabar apabila diuji oleh Allah, ia mengucapkan sesungguhnya aku milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah. Kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 156. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 156 itu dijelaskan oleh Allah. Ketika Allah menguji, maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ujian Allah? Bentuk ujian Allah. Tulis bentuk ujian Allah. 1. Bentuk ujian Allah berupa ketakutan. Oh, takut. Ya, kalau kita diuji oleh Allah, ada rasa takut dalam diri kita. Takut. Mau presentasi, mau kerja takut, mau ini takut. Itu diuji oleh Allah, harus kembalikan. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah kami keberanian untuk melakukan kebaikan. Ya kan? Gitu.
Satu, takut. Semua orang punya takut. Ya. Tapi kalau orang itu kembalikan kepada Allah, rasa takutnya itu akan hilang. Karena takut itu ujian. Jadi kalau orang yang masih takut dagang, takut rugi, ya kan? Takut nggak lulus, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, berilah kami kesabaran. Jangan sampai ketakutan ini membahayakan diri kita. Yang kedua, kelaparan. Tulis, ujian yang kedua adalah lapar. Ujian kelaparan. Kalau di negeri kita alhamdulillah ya, sepertinya gak kedengeran ya orang yang kelaparan ya. Walaupun mungkin ada di Pandeglang juga, mungkin ada ya yang gak makan. Kamu makan sehari berapa kali? 3. Alhamdulillah masih 3 kali. Kadang 1 kali. Kadang 1 kali. Pernah nggak ada nggak? Pernah ya. Berapa kali nggak adanya? Berapa kali nggak ada? Sering Pak, di sini Pak. Sering. Sering nggak adanya atau sering adanya? Sering nggak adanya. Jadi diuji oleh Allah. Seimbang ya. Ketika nggak ada, kita lapar, kita diuji oleh Allah. Nah, ketika orang-orang yang tidak kuat ujian ketika lapar, maka dia akan menjadi orang yang menuruti hawa nafsu. Dia mencuri. Atau dia merampok atau korupsi itu disebabkan karena kelaparan. Jiwanya itu nggak ada yang nerangin. Nggak pernah ngaji mungkin ya. Nggak ada yang nasihatin. Jadi masuklah setan ke dalam jiwanya. Akhirnya ketika lapar lah, mumpung ada uang fatur, embat baik. Gampang kayak urusan kemah. Nah itu kata setan. Dibisikin oleh setan, direstuin oleh iblis. Jadilah. Begitu juga kalau pemuda ini pacaran, dibisikin sama setan. Oh, dia cantik gitu kan. Bogohin gitu kan. Pacaran akhirnya. Berarti dia tidak sabar. Tidak sabar apa? Dalam Ujian Allah. Dalam meninggalkan maksiat. Kan tadi ada 2 jenis. 1 sabar dalam taat. 2 sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah, jenis-jenis ujian 1 apa tadi? 1 ketakutan. 2 Ujian kelaparan. 3 ketiga, diuji dengan berkurangnya harta. Kekurangan harta, nggak punya duit, nggak punya motor, nggak punya mobil. Harus sabar. Yang nggak punya mobil, nggak punya motor, kudu sabar. Jangan laju menyalahkan Allah. Allah nggak adil. Itu orang mau dikasih mobil, dikasih motor, saya mah enggak katanya. Semua itu amanah, harta ini amanah. Kalau orang yang pelit, medit, nanti hartanya itu akan dikalungkan ke dalam lehernya. Sayutawwaquna yaumal qiyamah. Orang-orang yang pelit, yang gak mau zakat, yang gak mau sedekah, itu hartanya akan dikalungkan ke lehernya pada hari kiamat. Jadi harta itu ujian. Ketika kamu punya harta kemudian hilang, punya uang 5.000 hilang. Aduh, kalau nggak sabar marah-marah ke temannya, siapa yang ngambil uang saya? Ya kan? Kalau udah hilang ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Jadi harta itu adalah ujian dari Allah. Kalau dikurangi oleh Allah harta kita, berupa misalnya hilang atau untuk sedekah atau apa, harus sabar. Yang keempat, diuji dengan kematian jiwa. Nah, mungkin ada keluarga kita, ayah kita, ibu kita ada yang meninggal. Itu adalah ujian bagi kita. Dengan apa? Dengan kematian. Kematian jiwa. Orang-orang yang kita cintai. Masih punya ayah? Ibu? Alhamdulillah. Masih punya ayah? Ibu? Masih punya ayah? Ibu? Masih lengkap berarti ya? 4. Masih lengkap. Alhamdulillah. Ada anak yatim diuji dengan mati ayahnya di usia masih kecil kitanya. Seperti Nabi kita Muhammad itu yatim dari kecil. Bahkan begitu lahir ayahnya sudah tiada. Begitu umur 6 tahun Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya. Berarti yatim piatu. Itu ujian dari Allah itu. Kemudian ikut sama dengan kakeknya Abdul Muthalib. Ya. Begitu juga terus Nabi Muhammad itu diuji. Gitu ya. Kakeknya meninggal saat kakeknya melindungi Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sudah menikah dengan siapa? Khadijah. Nabi Muhammad masih diancam mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy yang tidak setuju tentang dakwah Islam. Nabi Muhammad adalah contoh sosok orang yang paling sabar di dunia ini. Ya. Yang ke berapa? Yang kelima. Diuji dengan kekurangan buah-buahan. Nah, kita setiap hari nggak mungkin makan buah karena kita nggak punya uang untuk belinya. Seharusnya kita tiap hari makan buah, pisang, pepaya gitu. Supaya tubuh kita sehat gitu. Tapi kita diuji kekurangan. Boro-boro jeung beli buah, jeung dahar nasi sangu ge hararese kudu bersabar. Masya Allah, Masya Allah. Maka pada malam hari ini saya mengetuk kepada orang-orang yang dermawan, pada orang-orang yang kaya, untuk turun ke jalan melihat saudara-saudara kita yang masih miskin. Bantulah mereka, ulurkan rizkinya kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Karena hartamu akan ditinggal. Nanti kalau kita meninggal dunia ada 3 yang mengantar. Pertama, maluhu, hartamu akan mengantar. Ada pakai motor, pakai mobil, pakai sepeda ke kuburan ya. Yang kedua, ahluhu, keluarganya pada nganter. Oh, nganterin ya. Mau dikubur. Yang ketiga, amalmu juga ikut. Tapi yang 2 ini balik lagi. Hartanya balik lagi. Keluarganya balik lagi. Gak mau kuburan. Hanya 1 amalnya. Nah ini yang penting. Amal yang mengikutimu. Makanya ada sebuah lagu. Hartanya ditinggal, istrinya ditinggal, yang dibawa hanya amal. Nah, itu. Yang punya kebunnya ditinggal, mobilnya ditinggal, sawahnya ditinggal,
istri yang masih cantik anak-anak yang masih butuh pertolongan kita yang di bawah hanya amal. Masya Allah. Nah, orang-orang yang sabar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mendapatkan petunjuk. Nah, kalau kita kan kalau sholat ihdinas syiratal. Kalau ingin dapat petunjuk harus memiliki sifat sabar. Paham? Jadi doa kita ihdinas syiratal mustaqim harus dibarengi dengan sifat sabar. Belajar Islam, sabar belajar sholat. Nah, sholat kata Rasulullah kan, mata kaki dengan mata kaki nempel sama temannya. Ini mah kita tempel geser. Karena belum tahu ilmunya. Ya. Padahal begitu rapinya Rasulullah dan para sahabat ketika sholat, sehingga tidak ada bisa setan lewat, kan? Harus belajar sholat, belajar ilmu hadis tentang sholat, belajar hadis tentang wudhu. Nah itu. Nah baik, kesimpulan sekarang dibaca materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang. Yang ketiga. Ya, bertiga dulu. Nanti satu-satu. Allah kepada Allah. Sabar dibagi menjadi dua. Sabar dalam meningkatkan maksiat. Sabar dalam menerima dengan hati terhadap ujian yang berupa hal-hal yang tidak menyenangkan. Ciri orang yang sabar apabila diuji oleh Allah, ia mengucapkan sesungguhnya aku milik Allah dan kembali kepada Allah. Bentuk ujian Allah Al-Baqarah ayat 156. Bentuk ujian pada Allah: 1. Takwa, 2. Uji ketakutan, 2. Ujian kelaparan, 3. Ujian dengan berkurangnya harta, 4. Ujian jiwa, 5. Kekurangan buah-buahan. Terus semua itu tulis harus diterima dengan sabar. Nah, semuanya harus diterima dengan sabar. Nah, itu kesimpulan materinya hari ini. Akhlak kepada Allah adalah bersabar. Silakan dibaca ya ini antum. Dari pertama. Akhlak kepada Allah yaitu sabar. Sabar dibagi menjadi dua. 1. Sabar dalam taat, sabar dalam maksiat. Ya, dalam meninggalkan maksiat. Ya. Benerin dulu tulisannya. Udah, Pak. Udah. Ayo, coba lagi baca lagi. Akhlak kepada Allah yaitu sabar. Sabar dibagi menjadi dua. 1. 1. Sabar dalam taat. 2. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah, gitu. Duanya disebut atau. Terus. Sabar adalah menerima dengan hati terhadap ujian yang Allah berikan berupa hal-hal yang tidak menyenangkan. Iya. Ciri orang bersabar apabila diuji, ia mengucapkan sesungguhnya aku milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Surat Al-Baqarah. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat 105. 6. Ya, terus. Bentuk ujian Allah: 1. 1. Berupa ketakutan, 2. kelaparan, 3. kurangnya harta, 4. 4. Kematian jiwa, 5. kekurangan buah-buahan. Semua itu harus diterima dengan sabar. Nah, bagus 100 ya. Akhlak kepada Allah yaitu sabar. Sabar dibagi menjadi dua. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat. Bagus. Sabar adalah menerima dengan hati terhadap ujian yang Allah berikan pada kita. Kepada kita berupa hal-hal yang tidak mengenakan. Iya, betul. Jadi orang bersabar.
Cirinya satu. Apabila diuji oleh Allah, ia mengucapkan sesungguhnya aku milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Bagus. Terus. Surat Al-Baqarah ayat 156. Iya. Bentuk ujian Allah berupa 1. Ketakutan, 2. Ujian kelaparan, 3. Diuji dengan kurangnya harta, 4. Diuji dengan kematian jiwa, 5. Kekurangan buah-buahan. Semua itu harus diterima dengan sabar. Alhamdulillah. Lanjut nih. Materinya harus masuk. Menerangin capek-capek nggak masuk kan ya. Akhlak pada Allah. Sabar dibagi menjadi 2. Sabar dalam taat, dalam meninggalkan maksiat. Iya. Sabar adalah menerima dengan hati terhadap ujian yang Allah berikan berupa hal-hal yang tidak menyenangkan. Ciri orang yang bersabar apabila diuji oleh Allah, hal mengucapkan sesungguhnya aku milik Allah dan aku kembali pada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 156. Iya. Bentuk ujian Allah. 1. Takut. 2. Ketakutan. 2. Di ujian kelaparan. Iya betul. 3. Diuji dengan kekurangan harta. Iya. 4. Diuji dengan kematian. 5. Diuji dengan kekurangan buah-buahan. Semua itu harus diterima dengan sabar. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini, materi yang ketiga, akhlak terhadap Allah, yaitu sabar. Sekarang pertanyaan, apa artinya sabar? Sabar adalah menerima dengan hati terhadap ujian yang Allah berikan berupa hal-hal yang tidak mengenakan. Ya, hal-hal yang tidak mengenakan ya. Ada berapa macam sabar? 2. Sebutkan. Sabar dalam taat, dalam meninggalkan maksiat. Nah. Sebutkan bentuk-bentuk ujian dari Allah. 1. Takut. 2. Ujian kelaparan. 3. Diuji dengan kekurangan harta. 4. Diuji dengan kematian. 5. Diuji dengan kekurangan buah-buahan. Bagaimana cara mencikapi ujian? Semua itu harus diterima dengan sabar. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, jadi harus menempel sifat sabar dalam diri kita ya. Sabar. Makanya ada doanya. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang sabar. Allahumma ij'alni syakuro waj'alni saburo. Tuh. Ya Allah, jadikan kami hamba yang berterima kasih, yang syukur. Waj'alni saburo, jadikanlah kami orang yang sabar. Waj'alni fi aini shaghira. Ya Allah, jadikan aku dalam pandangan mataku ini hina, kecil. Wa fi ayunin nasi kabiro, tapi di hadapan orang lain kelihatannya orang hebat gitu. Tapi kita tawadu ya. Gitu. Man tawadu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadu, Allah akan angkat. Nih, wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang takabur, sombong, maka Allah akan jatuhkan. Oke. Sampai di sini pengajian kita. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya selawat. Sallallahu. Terusin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta Samsun.
Anta samsun anta badrun Anta nurun fauqa nuri Anta iksiru wa ghali Anta misbahu syuduri. Terakhir, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.